Kita semua pasti pernah menghadapi situasi di mana kita harus keluar dari kenyamanan, misalnya pergi keluar kota atau negara untuk nyari peluang. Entah itu ngambil pekerjaan baru, memulai bisnis, atau bahkan belajar keterampilan baru. Semua ini mungkin terasa menakutkan atau nggak nyaman. Tapi percayalah, ini semua untuk kebaikan di masa depan. Ya, ini opini gua. Keluar dari kenyamanan itu penting, karena disitulah kita benar-benar tumbuh. Ketika kita menghadapi tantangan, kita belajar, berkembang, dan jadi lebih kuat. Perlu kalian ketahui, ini adalah investasi untuk masa depan. Ya, contohnya belajar bahasa baru. Itu mungkin sulit, tapi itu bisa membuka peluang karir yang lebih luas di masa depan. Nah, kira-kira apa aja sih yang harus dilakuin supaya bisa ngembangin potensi dan memperbesar peluang di masa depan? Jadi, tonton sampai habis dan simak terus video dari Suara Kehidupan. Buat lo yang tinggal jauh dari tempat asal, entah itu di luar kota, negara, mungkin pernah ngerasa kaget sama budaya yang ada di tempat itu, atau biasa dikenal dengan culture shock. Ini biasanya sering dialamin sama orang perantauan yang lagi kuliah, magang, atau kerja. Biasanya bakal ngerasa asing sama budaya setempat, mulai dari bahasa, pakaian, atau apapun itu. Nah, di situasi itu mengharuskan lo untuk beradaptasi. Dan ngomong-ngomong tentang culture shock, kira-kira apa sih definisinya? Apa aja sih yang harus kita siapin atau kita pelajarin biar kita nggak kaget dan siap beradaptasi? Culture shock adalah fenomena psikologis yang terjadi ketika seseorang berpindah dari satu budaya yang familiar ke budaya yang asing, menyebabkan perasaan kebingungan, ketidaknyamanan, dan disorientasi. Ini adalah reaksi umum terhadap perubahan lingkungan sosial dan budaya yang signifikan. Nah, biasanya lo akan mengalami fase-fase atau tahapan culture shock. Fase pertama ada honeymoon stage. Biasanya di awal, lo ngerasa seneng dan kagum sama budaya baru. Seringkali lo ngelihat sebagai pengalaman yang menyenangkan dan eksotis. Selanjutnya negotiation stage. Setelah beberapa waktu, tantangan mulai muncul. Perbedaan budaya, bahasa, dan norma sosial bisa bikin frustasi, kebingungan, dan stres. Nah, di fase ini mengharuskan lo untuk siap keluar dari kenyamanan. Fase selanjutnya ada adjustment stage, yaitu ketika lo mulai menyesuaikan diri, menemukan cara untuk berbaur dengan budaya baru, dan mulai ngerasa lebih nyaman dan percaya diri. Nah, fase akhir yaitu mastery stage. Pada fase ini, lo mampu beradaptasi dengan baik dalam budaya baru, dan bahkan bisa menggabungkan elemen positif dari kedua budaya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lo bisa coba tuh buat upgrade diri lo dengan belajar bersosialisasi, belajar skill kerja, belajar bahasa setempat, atau bahkan belajar bahasa asing untuk yang tinggal di luar negeri. Nah, penting juga buat jaga diri. Kemampuan atau keterampilan yang relevan untuk masa depan mencakup berbagai aspek. Pertama, kemampuan beradaptasi, yaitu kecepatan dan kelincahan dalam menyesuaikan diri dengan situasi baru. Selanjutnya, kecerdasan emosional, kemampuan memahami dan mengelola emosi diri sendiri, serta merespons secara efektif emosi orang lain. Selanjutnya, keterampilan berbudaya, yaitu memahami dan menghargai perbedaan budaya, serta berkomunikasi secara efektif di lingkungan multikultural. Nah, yang gak kalah penting, pemecahan masalah, yaitu menemukan solusi kreatif dalam situasi yang kompleks dan gak familiar. Nah, menghadapi dan mengatasi culture shock secara signifikan bisa bantu lo mengembangkan kemampuan ini. Pertama, adaptabilitas, yaitu proses menyesuaikan diri dengan budaya baru, memperkuat kemampuan lo untuk beradaptasi dalam berbagai situasi. Selanjutnya, resiliensi, yaitu mengatasi kesulitan yang lo hadapi selama culture shock. Itu bisa membangun ketahanan mental dan emosional. Selanjutnya, keterampilan komunikasi, yaitu berinteraksi dengan bahasa dan norma komunikasi yang berbeda, meningkatkan keterampilan komunikasi secara keseluruhan. Keluar dari zona nyaman dan ngelakuin upgrade diri adalah strategi penting untuk mencapai potensi penuh. Ini mungkin susah pada awalnya, tapi manfaat jangka panjangnya dalam hal pertumbuhan pribadi, kepercayaan diri, dan peluang yang terbuka sangat berharga. Dengan lo mengambil langkah-langkah kecil yang konsisten untuk keluar dari kenyamanan, lo bisa mengarahkan hidup lo ke arah yang lebih produktif. Kayaknya pembahasan kita sampai sini dulu. Kira-kira mau bahas apa lagi nih di video selanjutnya? Terakhir, thank you banget buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media lainnya dari Suara Kehidupan.